Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, selamat datang pada kuliah motor bakar seperti biasa dengan saya, Sena Mahendra, sebagai pengampu. Nah, pada topik yang ketujuh ini, kita akan membahas tentang prestasi mesin yang terdiri dari torsi, daya, dan konsumsi bahan bakar. Nah, motor bakar merupakan mesin yang mengkonversi energi dari energi kimia yang terkandung pada bahan bakar menjadi energi mekanik. Ya, jadi bahan bakar yang dibakar bersama dengan udara ini dibakar di dalam ruang bakar, lalu ledakan tersebut atau pembakaran tersebut mendorong torak menuju ke titik mati bawah, jadi dorongan. Nah, torak itu dihubungkan dengan poros lengkol dan flywheel sehingga terjadi putaran. Nah, itulah yang namanya putaran mesin. Nah, proses perubahan energi mulai dari pembakaran sampai ini menghasilkan daya pada poros ini melewati beberapa tahapan dan tidak mungkin perubahan energinya ini 100%. Jadi selalu pasti ada kerugian yang dihasilkan selama proses. Nah, hal ini sesuai dengan hukum termodinamika yang kedua, yaitu yang mana tidak mungkin membuat sebuah mesin yang mengubah semua panas atau energi yang masuk itu menjadi kerja. Jadi selalu ada keterbatasan di dalam prosesnya. Ya. Nah, ukuran inilah yang dinamakan efisiensi. Ini kemampuan mesin motor bakar untuk mengubah energi yang masuk dari bahan bakar sehingga menghasilkan daya guna itu disebut kemampuan mesin atau prestasi mesin. Nah, kemampuan mesin atau prestasi mesin, nah ini menggambarkan proses perubahan energi bahan bakar. Terlihat jelas bahwa tidak mungkin ya mengubah energi menjadi 100% daya guna. Jadi daya guna itu hanya digunakan sebesar 25%, yang artinya mesin hanya mampu menghasilkan 25% daya guna yang dapat dipakai sebagai penggerak. Jadi dari 100% energi bahan bakar ini hanya cuma digunakan 25%-nya. Ya. Nah, energi yang lainnya itu dipakai untuk menggerakkan apa? Itu untuk menggerakkan aksesoris atau peralatan-peralatan bantu menjadi rugi. Ini menjadi antara lain menjadi kerugian gesekan dan aksesoris ini sebesar 5%. Ada yang dibuang ke lingkungan menjadi didinginkan ya, dan juga ada yang dibuang melalui exhaust, banyak sekali, yaitu 40%. Nah, jika digambar dengan hukum termodinamika 2 itu akan seperti ini. Nah, ini merupakan gambar diagram proses konversi energi pada motor bakar yang sudah kita pelajari topik sebelumnya ya, yaitu pada siklus Otto. Jadi panas yang masuk sini masuk ke dalam yang dibutuhkan oleh motor pembakaran dalam, yang panas tersebut diubah menjadi kerja mekanik. Nah, sisanya panas ini keluar melalui apa?
gas buang sebesar 40%, pendinginan sebesar 30%, gesekan dan aksesoris sebesar 5%. Nah, inilah proses konversi energi yang sesungguhnya pada siklus Otto. Oke. Nah, ini merupakan gambar properti dari geometri silinder motor bakar. Jadi, bahan bakar ini dibakar di dalam silinder untuk menghasilkan energi. Nah, jadi silinder adalah silinder itu merupakan komponen utama ya sebagai tempat proses pembakaran. Adapun definisi dari masing-masing properti atau komponen ini ya, silinder ini merupakan bagian yang memindahkan panas ke tenaga mekanik menggunakan piston ini atau torak yang bergerak bolak-balik TMA, TMB, TMA, TMB seperti itu. Nah, gerakan piston ini dan cincin piston ini bersinggungan dengan dinding silinder hingga panas. Nah, yang ini gambar ini merupakan kepala silinder. Ini yang saya tanda ini. Ini terdiri dari ruang bakar atau volume combustion VC. Ada lubang-lubang untuk busi atau nozzle injeksi dan mekanik. Ada katup X dan ada diameter ini, diameter silinder. Diameter ini D ya, namanya merupakan lebar dari silinder. Ini ada L dari TMA ke TMB. Ini merupakan panjang langkah. Panjang langkah ya. Panjang langkah ini dari TMA ke TMB. Ini sama ya. Oke. Ada juga poros engkol dan batang torak. Ya, ini merupakan komponen pengubah gerak bolak-balik piston yang menjadi gerakan putar atau rotasi. Ya. Dan yang terakhirnya ada sudut engkol. Ini theta merupakan sudut perputaran poros engkol pada langkah tertentu. Satu putaran penuh ini sama dengan 360 derajat. Ya. Oke, next. Ini gambar yang lebih detailnya ya. Jadi tadi saya menjelaskan hanya gambar 2 dimensi dan ini perpotongan 3 dimensinya. Jadi ini ada katup-katup pada head atau kop kalau bahasa mekanik atau bahasa bendelnya. Ini silinder, ini diameter atau bor D ya. Ini titik mati atas, ini titik mati bawah, ini piston, ini torak, batang torak, ada crankshaft atau poros engkol, dan ada sudutnya ini ya, sudut engkol ini theta. Oke ya. Selanjutnya yaitu volume langkah dan volume ruang bakar. Ya. Volume langkah adalah volume ketika torak bergerak dari titik mati atas ini ke titik mati bawah. Ini disebut juga dengan volume displacement dari mesin. Ya. Volume mesin satu silinder ini menggunakan jika dihitung dengan rumus ini ya, menggunakan rumus volume diameter sama dengan VD kuadrat per 4 dikali L. Nah, volume langkah dengan jumlah silinder ini N. Jumlah silinder, kalau silindernya 1 ya 1, silindernya 2 ada 2 dan selanjutnya ya, seterusnya. Nah, perbandingan antara ruang bakar atau volume combustion dengan volume langkah
atau VD ditambah VC, yaitu pada posisi piston di titik mati bawah dengan volume ruang bakar VC. Nah, VC yaitu pada posisi piston di titik mati atas, merupakan perbandingan kompresi atau disebut dengan R, ya. Atau dengan kata lain, R atau perbandingan kompresi itu menunjukkan seberapa banyak campuran bahan bakar dan udara yang masuk ke dalam silinder pada saat langkah hisap dan yang dimanfaatkan pada saat langkah kompresi. Dari rumus efisiensi termal kita dapat melihat bahwa dengan menaikkan rasio kompresi ini, maka akan meningkatkan efisiensi. Nah, dengan kata lain, tekanan pembakaran ini akan bertambah dan mesin akan menghasilkan daya guna yang lebih besar. Namun akan tetapi kenaikan tekanan pembakaran di dalam silinder dibarengi dengan kenaikan temperatur pembakaran, dan ini yang menyebabkan pembakaran awal. Biasanya peristiwa itu disebut dengan knocking. Ini yang menyebabkan daya mesin itu menjadi turun. Kalau pada mesin diesel, rasio kompresi ini lebih tinggi dibanding dengan mesin bensin. Rasio kompresi semakin tinggi pada mesin diesel ini dibarengi dengan kenaikan efisiensi. Nah, kenaikan rasio kompresi ini akan menaikkan tekanan pembakaran. Nah, kondisi ini pada mesin diesel ini akan memerlukan material atau komponen yang kuat karena harus menahan kompresi yang tinggi atau tekanan yang tinggi dengan temperatur yang tinggi. Makanya material kendaraan diesel itu mempunyai kualitas tinggi. Ya, cara membuatnya ya dengan teknologi ini. Tapi ya itu harganya mahal, ya. Harganya mahal, sehingga ya secara keseluruhan ini kalau mesin diesel ini jadi tidak efektif, ya. Nah, pada saat piston ini bergerak bolak-balik atau reciprocating ya namanya di dalam silinder dari atau LV dan DFB ke SMA, kecepatan pergerakan piston ini dapat dihitung dengan mengambil harga rata-ratanya, yaitu ini ya, UP sama dengan 2 kali L kali N, ya. UP itu adalah kecepatan piston rata-rata dengan satuannya adalah meter per second. Kalau N nggak tahu ya, putaran mesin atau revolution per menit RPM ya, dan L merupakan panjang langkah atau stroke, ya. Oke, dari sini kita sudah paham ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang torsi dan daya. Oke, namun sebelumnya, sebelum kita membahas tentang torsi dan daya, mari kita saksikan video yang berikut ini. Hampir semua alat yang dimanfaatkan dalam berbagai macam pekerjaan menghasilkan daya dalam bentuk gerakan berputar, dari kincir angin untuk menggiling, kincir air, mesin uap, hingga mesin pembakaran dalam yang menggunakan minyak bumi atau gas alam sebagai bahan bakar. Menghasilkan daya berbentuk gerakan berputar. Daya atau power atau tenaga yang dihasilkan ditentukan oleh dua hal, yaitu torsi dan putaran mesin. Torsi adalah gaya yang membuat sebuah benda berputar dengan pusat tertentu. Sedangkan putaran adalah seberapa banyak benda berputar pada rentang waktu tertentu. Pada kendaraan, biasanya menggunakan satuan RPM, yaitu berapa banyak rotasi yang terjadi per menit. Sementara torsi adalah besarnya gaya dikalikan jarak, biasanya menggunakan satuan Newton meter atau pound feet. Contoh praktis dari torsi misalnya, jika ada sebuah baut yang perlu dibuka dengan nilai torsi tertentu, misalnya 4 Newton meter, jika menggunakan kunci sok sepanjang 1 meter, maka dibutuhkan gaya sebesar 4 Newton. Jika menggunakan kunci yang lebih panjang, misalnya sepanjang 2 meter,
gaya yang diperlukan untuk membuka mur tersebut lebih ringan, yaitu sebesar 2 Newton, sehingga lebih mudah dibuka. Pada mesin pembakaran dalam, gaya yang dihasilkan pada langkah pembakaran dikalikan jarak big N ke pusat keruk as menghasilkan torsi. Jarak big N ini menentukan panjang langkah piston atau stroke, sehingga kendaraan dengan kapasitas yang sama akan memiliki torsi yang lebih besar jika menggunakan stroke yang lebih tinggi. Torsi pada kruk as ini tidak cukup untuk langsung digunakan memutar roda belakang, sehingga torsinya harus diperbesar melalui manipulasi pada gearbox. Torsinya dapat dilipat gandakan dengan mengorbankan putaran yang menjadi jauh lebih rendah. Misalnya, sebuah kendaraan memerlukan torsi minimal 50 Nm untuk bergerak, namun mesinnya hanya menghasilkan 30 Nm torsi pada 3000 rpm. Melalui manipulasi gearbox, dengan menggunakan gear yang memiliki perbandingan diameter 1:2, maka mesin dapat menghasilkan torsi maksimal sebesar 60 Nm. Dengan mengorbankan putaran menjadi lebih rendah, yaitu 1500 rpm. Kedua bagian gear ini sama-sama mentransmisikan daya yang sama, yaitu sebesar 9,4 kW atau 12,6 horsepower. Jadi, daya atau power ditentukan oleh dua hal tersebut. Pada kendaraan, nilai torsi besarnya tidak selalu sama pada setiap putaran mesin, sehingga nilai daya yang dipengaruhi oleh torsi juga tidak selalu sama. Sebuah mesin dapat menghasilkan daya yang besar jika memiliki torsi yang besar atau putaran yang tinggi. Kendaraan balap umumnya memicu mesin ke putaran yang sangat tinggi agar dapat menghasilkan daya yang besar. Meskipun ada juga yang memanfaatkan torsi yang besar untuk menghasilkan daya yang sebesar mungkin, seperti tim Audi pada ajang balap ketahanan Le Mans 24 Hours. Mesin berbahan bakar diesel ini dirancang menghasilkan daya maksimal pada putaran 5000 rpm, jauh lebih rendah dari tim-tim lain yang mesinnya berputar 2 kali lebih cepat. Dengan daya maksimal yang berada pada putaran rendah, tim Audi mampu mendominasi ajang tersebut di kelas prototype selama bertahun-tahun. Jadi yang menggerakkan kendaraan adalah daya yang menghasilkan torsi dan putaran. Daya adalah kemampuan sebuah mesin untuk menggunakan energi dalam rentang waktu tertentu yang tidak dapat dimanipulasi oleh gearbox. Dengan konsep daya yang menghasilkan torsi dan putaran, maka secara teoritis, dengan daya sebesar apapun, mesin dapat menggerakkan benda seberat apapun. Misal, sebuah mesin motor yang memiliki torsi maksimal sebesar 10 Nm pada 5000 rpm dapat dimanipulasi dengan reduksi 50 kali hingga memiliki torsi sebesar 500 Nm, mampu menggerakkan kendaraan lain yang jauh lebih besar. Namun dengan putaran yang jauh lebih rendah, yaitu 100 putaran per menit. Jadi intinya adalah kendaraan memerlukan daya berdasarkan beban yang dimiliki, sedangkan torsi dan putaran dapat dimanipulasi melalui rancangan pada sistem transmisi. Oke, setelah kita melihat video tersebut, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas tentang torsi dan daya ya. Nah, torsi ini merupakan ukuran kemampuan mesin untuk melakukan kerja. Nah, jadi torsi itu merupakan energi ya. Nah, jadi besaran torsi ini merupakan besaran turunan yang biasa digunakan untuk menghitung energi yang dihasilkan dari benda yang berputar pada porosnya. Ya. Oke, adapun perumusannya dari torsi itu sebagai berikutnya. Apabila suatu benda itu berputar dan mempunyai besar gaya sentrifugal sebesar F, nah benda berputar pada porosnya dengan jari-jari sebesar B, maka torsinya itu adalah T sama dengan F dikali dengan B. Torsi sama dengan gaya dikali dengan jarak benda ke pusat. Nah,
Karena adanya torsi inilah yang menyebabkan benda itu berputar terhadap porosnya. Dan benda itu akan berhenti apabila ada usaha untuk melawan torsi dengan besar yang sama dan arah yang berlawanan. Ya, oke. Untuk mengetahui daya poros, harus kita ketahui dulu torsinya. Ingat, untuk mengetahui daya poros, kita harus mengetahui torsinya. Ya, pengukuran torsi pada poros motor bakar itu menggunakan alat yang dinamakan dengan dinamometer. Ya, ini dinamometer. Nah, prinsip kerja dari dinamometer ini dengan memberikan beban yang berlawanan terhadap arah putar sampai putaran itu mendekati 0 rpm. Nah, beban ini nilainya sama dengan torsi poros. Ya. Dari gambar ini dapat kita lihat pengukuran torsi pada poros atau rotor ini ya, dengan prinsip pengereman dengan stator yang dikenai ban sebesar W ini ya. Nah, mesin dinyalakan, kemudian pada poros ini disambung dengan dinamometer. Ya. Untuk mengukur torsi mesin pada poros mesin ini diberi rem yang disambung dengan beban ini ya. Nah, pembebanan ini akan diteruskan sampai ke poros mesin sampai hampir berhenti berputar ya. Jadi beban maksimum yang terbaca itu merupakan gaya pengereman yang besarnya itu sama dengan gaya putar poros mesin F ya. Oke, nah dari definisi disebutkan bahwa perkalian antara gaya dengan jaraknya adalah sebuah torsi ya. Dengan definisi ini torsi pada poros dapat diketahui dengan rumus ya, T sama dengan W dikalikan dengan P ya. Ini satuannya Newton meter. Nah, pada mesin yang sebenarnya pembebanan itu terjadi pada komponen-komponen mesin itu sendiri ya, yaitu tadi yang sudah saya jelaskan ada aksesoris itu pompa ya, water pump, ada pompa oli, ada kipas radiator, ada generator listrik itu untuk mengisi aki, penerangan, untuk menyalakan busi juga, ada losis gesekan dan komponen yang lainnya ya. Nah, dari perhitungan torsi tersebut itu bisa kita ketahui jumlah energi yang dihasilkan dari mesin ya. Jumlah energi yang dihasilkan mesin setiap waktunya itu disebut dengan energi. Kalau energi yang diukur pada poros mesin, gayanya itu disebut gaya poros. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas perhitungan gaya mesin. Oke. Pada motor bakar, daya yang dihasilkan pada proses pembakaran di dalam silinder dan biasanya disebut dengan daya indikator ya. Nah, daya tersebut itu dikenakan pada torak yang bekerja di dalam silinder ya, secara bolak-balik. Jadi di dalam silinder mesin itu terjadi perubahan energi dari energi kimia ke mekanik. Nah, daya indikator ini merupakan sumber tenaga per satuan waktu operasi mesin untuk mengatasi semua beban mesin. Jadi selama mesin bekerja itu mempunyai komponen-komponen yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya.
membentuk satu kesatuan yang kompak ya. Komponen-komponen mesin ini juga merupakan beban yang harus dipikul daya indikator ya. Jadi sebagai contoh, water pump untuk pendinginan, terus ada pompa oli untuk sistem pelumasan, terus pendingin dari kipas radiator dan lain-lain. Komponen ini itu biasa disebut dengan aksesoris mesin. Nah, aksesoris ini dianggap parasit bagi mesin karena dia mengambil daya dari daya indikator. Nah, di samping komponen-komponen mesin yang memiliki beban itu, kerugian karena gesekan antar komponen pada mesin juga merupakan parasit juga ya, dengan alasan yang sama dengan aksesoris mesin, yaitu mengambil daya indikator itu ya. Oke. Jadi untuk lebih mudah memahami, kita tunjukkan saja perumusan dari masing-masing daya. Satuan daya itu menggunakan horsepower ya. Ini NE sama dengan NI dikurangi NQ ditambah NA. Seperti yang telah diuraikan tadi, daya indikator adalah daya yang dihasilkan di dalam silinder pada proses pembakaran. Nah, untuk menghitung daya indikator itu perlu ditentukan dulu tekanan indikator rata-rata yang dihasilkan dari proses pembakaran satu siklusnya. Nah, cara memperoleh satu siklus kerja dari satu mesin itu, kita harus menggunakan sebuah kendaraan atau mesin uji yang kita pasang pada alat untuk mencatat setiap kondisi kerja mesin itu ya di setiap langkahnya. Nah, dengan mesin uji itu kita bisa menghasilkan diagram diagram satu siklus kerja ya. Jadi seperti ini gambarnya. Ini merupakan mesin uji yang digunakan untuk menggambarkan diagram indikator satu siklus kerja mesin ya. Satu siklus kerja mesin jenis mekanis dan ada dua jenis elektrik. Kalau untuk gambar ini ya, merupakan gambar diagram indikator mesin uji elektrik ya. Jadi gambar diagram indikator ini merupakan grafik hubungan P, daya, dan volume. Jadi setiap P itu tekanan ya, jadi setiap tekanan pada kedudukan tertentu dari sistem itu bisa kita ketahui. Nah, cara kerja mesin uji ini ada dua, ya, mesin uji elektrik dan uji secara mekanis. Jadi sebagai berikut ini mesin uji elektrik, yaitu mesin uji yang bekerja dengan sinyal digital yang ditempelkan pada flywheel sensor induktansi dan transducer tekanan ya pada kepala silindernya. Ini alat pendeteksi volume. Oke. Masing-masing alat ini memberikan respon dari setiap kondisi yang diukur. Kemudian respon itu diubah dalam bentuk sinyal listrik yang akan diperkuat pada ampli dan trigger. Nah, sinyal-sinyal digital yang ditampilkan pada layar osiloskop dalam bentuk grafik hubungan sudut horizontal dan tekanan silinder ya. Nah, untuk mesin uji mekanis ini terdiri dari dua perangkat. Perangkat pertama ini mesin oto, dan yang kedua ini mesin mekanis pencatat. Ya, di mana proses pembakaran pada tekanan dan volume tertentu di dalam silinder mesin ini, pada saat silinder ini dibuat lubang sebagai saluran pipa yang akan mendeteksi perubahan tekanan di dalam silinder selama siklus kerja.
selama siklus kerja mesin. Nah, ini pipa ini terhubung dengan silinder pada perangkat kedua, yaitu terdiri dari ini piston, batang piston, dan tuas pencatat atau indikator scriber. Nah, pada tuas pencatat ujungnya ini akan bersinggungan dengan drum kertas. Nah, respon volume setiap kondisi piston itu dideteksi dengan menggunakan mekanisme tuas yang dipasang pada piston ini, kemudian disambung dengan kabel yang dihubungkan dengan drum kertas. Drum kertas ini berputar sesuai dengan pergerakan piston. Nah, pergerakan piston ini akan memutar drum. Jadi pada saat mesin mulai bekerja, tekanan di dalam silinder ini mulai berubah, sehingga tuas pencatat mulai bergerak karena kedudukan piston juga berubah, yang menyebabkan tuas pada piston ini juga berubah posisinya. Seterusnya drum berputar karena ini tertarik oleh kabel dari tuas piston ini. Nah, diagram indikator yang dihasilkan mesin uji mekanis ini menggambarkan kondisi tekanan pada setiap kedudukan piston di dalam silinder. Nah, sehingga secara sederhana diagram indikator ini dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, ini merupakan gambar diagram indikator yang dihasilkan dari mesin tadi ya. Ini terlihat satu siklus kerja dari mesin Otto. Nah, siklus ini menggambarkan kondisi yang sebenarnya atau kondisi aktual dari mesin di dalam silinder. Nah, tekanan isap dan buang ini terlihat berbeda sekali. Proses pembakaran juga tidak pada volume konstan. Pembuangan gas sisa pun juga tidak pada volume konstan. Diagram indikator yang dihasilkan mesin uji elektrik menggambarkan kondisi tekanan pada setiap kedudukan piston di dalam silinder, sehingga secara sederhana diagram indikator ini dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, ini merupakan hubungan antara tekanan di dalam silinder dengan sudut engkol pada mesin. Ya, dengan menggunakan grafik ini kita dapat menganalisis setiap langkah kerja mesin, yaitu mulai dari langkah isap, kompresi, pembakaran, ekspansi atau tenaga, dan buang. Nah, tekanan pembakaran pada piston yaitu pada sumbu tegak ini menggambarkan kondisi yang sebenarnya, yaitu perubahan tekanan selama mesin bekerja. Nah, dari sini kita sudah paham dari mana diagram aktual PV atau tekanan dan volume itu terbentuk, ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas kerja indikator. Kerja indikator ini merupakan kerja pada piston karena perubahan tekanan dan volume selama siklus kerja mesin. Adapun kerja indikator per siklusnya itu dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut. W sama dengan tegak PdV atau disederhanakan menjadi WI sama dengan P kali delta V, dengan P tekanan di dalam silinder, satuannya atmosfer, delta V beda volume karena pergerakan dari piston. Nah, ini merupakan gambar diagram PV tadi dan mesin Otto, yang mana daerah A ini merupakan dari daerah kerja indikator positif pada saat langkah kompresi dan langkah ekspansi atau jadi usaha tenaga. Sedangkan pada B ini yang kita arsir ini merupakan kerja negatif pemumpaan, yaitu terjadi pada saat langkah isap dan buang. Ingat ya. Ini adapun total dari
jumlah total dari kedua daerah ini merupakan kerja indikator total, ya. Dirumuskan dengan persamaan seperti berikut, yaitu W indikator total sama dengan W indikator dikurangi W pemumpaan, ya. Nah, kerja indikator total merupakan kerja yang akan diteruskan dari torak ke poros engkol. Nah, kerja indikator ini akan selalu berubah sesuai dengan jumlah campuran bahan bakar yang disap oleh mesin. Pada saat kondisi putaran rendah, kerja indikatornya juga kecil. Kerja indikator paling besar itu ketika mesin mencapai efisiensi maksimum. Harga dari W pemumpaan, yaitu kerja yang dibutuhkan pada langkah hisap dan buang, yaitu ya langkah ini selalu berharga negatif, ya. Langkah ini selalu berharga negatif pada mesin standar, ya. Di mana udara yang masuk ke silinder pada langkah hisap, karena di ruang silinder tekanannya rendah, jadi diusahakan W pemumpaan itu serendah mungkin. Untuk apa? Ya untuk menghasilkan W net indikatornya agar besar, ya. Oke, selanjutnya ada tekanan indikator rata-rata. Nah, tekanan indikator rata-rata atau mean effective pressure atau MEP merupakan suatu konsep untuk mencari harga tekanan tertentu secara konstan yang apabila mendorong piston sepanjang langkahnya itu bisa menghasilkan kerja per siklus W net yang sama dengan siklus yang dianalisis pada W net 1. Nah, pada gambar merupakan grafik kerja indikator neto dengan MEP-nya, ya. Tekanan rata-rata dirumuskan sebagai berikut ini. Tekanan rata-rata adalah kerja per siklus dibagi volume langkah torak, ya. Dan bisa ditulis menjadi P rata-rata sama dengan W net 2 dibagi PD. Jadi W net 2 sama dengan P rata-rata dikali PD. Ya. Luasan W net itu segi 4. Gambar tadi ya, dengan lebar tekanan rata-rata MEP dan panjang PD. VTMA dikurangi VTMA dikurangi VTMB, maka untuk mencari luasannya, W net sama dengan panjang dikali lebar sama dengan VD dikali dengan MEP, sama dengan volume titik mati atas dikurangi volume titik mati bawah dikalikan dengan MEP, ya. Jadi jadi tekanan rata-rata ini luasnya diagram PV yang dibatasi oleh A, B, C, D itu sama dengan luasan bidang 1, 2, 3, 4. W net 1 itu merupakan identik dengan W net 2. Ini adalah diagram indikator hubungan tekanan dengan volume, ya. PV. Dari diagram ini dapat kita lihat kerja indikator atau kerja indikator neto W net ini dari siklus, ya. Untuk mengetahui kerja indikator neto, kita hitung dulu tekanan efektif indikator rata-rata atau indicated mean effective, ya. Indicated mean effective pressure, MEP dari siklus ini. Adapun caranya sebagai berikut, ya, dari diagram indikator yang dihasilkan dari mesin uji tadi.
kita baca skala tekanan dan skala langkah toraknya, ya. Nah, skala langkah toraknya itu 1 mili sama dengan X M, skala volume langkah itu 1 mili sama dengan AX meter kubik, skala tekanan 1 mili itu Y Newton meter persegi, skala kerjanya 1 mm persegi sama dengan Y kali X Newton meter, ya. Nah, apabila diketahui luasan kerja indikator itu C mm persegi, maka kerja indikator per siklusnya yaitu C dikali Y dikali AX Newton meter, sehingga tekanan indikatornya bisa kita hitung dengan rumus seperti ini, ya. P rata-rata I itu sama dengan kerja indikator per siklus dibagi dengan volume langkah torak, ya. Ya, seperti ini. P rata-rata sama dengan C dikali Y dikali AX kuadrat per VD, sehingga P rata-ratanya jadi seperti ini, C kali Y kali X kuadrat per L, satunya Newton per meter persegi, yang mana L ini merupakan panjang langkah torak, ya. Tekanan indikator rata-rata yang diperoleh dari perhitungan ini dapat digunakan untuk menghitung daya indikator. Dari rumus ini dapat diperoleh perhitungan sebagai berikut. Nah, daya kerja indikator per siklus sama dengan tekanan rata-rata dikali volume langkah torak. W net I sama dengan P rata-rata I dikali VD dengan P rata-rata I sama dengan tekanan indikator rata-rata. Daya itu merupakan kerja per waktu, ya. N sama dengan W per T, atau per T adalah rotasi, 1 per T itu rotasi per waktu atau N. Maka daya indikator itu bisa kita cari dengan persamaan seperti ini. NI sama dengan W net I dikali N Newton meter per detik dengan N, yaitu putaran mesin atau RPM. Nah, untuk mesin multisilinder untuk 4 langkah atau 2 langkah, rumus umumnya untuk menghitung daya indikator adalah seperti ini, ya. Oke. Nah, paham, ya? Oke, next. Selanjutnya adalah daya poros atau daya efektif. Nah, daya poros ini daya efektif pada poros yang akan digunakan untuk mengatasi beban kendaraan. Jadi daya poros ini kita peroleh dari mengukur torsi pada poros yang dikalikan dengan kecepatan sudut putarnya, atau bisa kita tuliskan sebagai berikut persamaannya, yaitu dari perumusan ini. Nah, ini untuk menghitung daya poros brake power, ya. NE harus diketahui terlebih dahulu, torsi dan putaran N mesinnya. Torsi itu diukur langsung dengan apa tadi? Ya, dengan dinamometer, dan putaran mesin itu kita ukur dengan takometer, ya. Nah, selanjutnya adalah kerugian gaya gesek. Daya gesek itu merupakan energi persatuan waktu dari mesin yang harus diberikan untuk mengatasi tehanan dari komponen-komponen mesin yang bersinggungan. Nah, besarnya daya gesek itu dapat dihitung dengan mengurangi daya indikator dengan daya poros. Perhitungan ini dengan asumsi daya aksesoris kita abaikan bisa kita tulis persamaannya atau misalnya, yaitu NP sama dengan NI dikurangi NG ditambah NA. Apabila kita asumsikan tadi aksesoris diabaikan 0, maka kerugian gaya gesek sama dengan NI dikurangi NE, ya.
Oke. Berikutnya ini adalah efisiensi mesin. Efisiensi mesin itu menggambarkan tingkat efektivitas mesin bekerja. Secara alamiah, setiap proses itu memerlukan energi, menghasilkan kerja untuk melakukan proses. Kemudian ada energi yang harus dibuang. Ya, seperti manusia sajalah yang harus makan untuk melakukan aktivitas kerja. Selanjutnya secara alamiah kita juga harus membuangnya, gitu. Kalau nggak dibuang sakit perut, ya. Nah, apabila proses ini tidak berjalan semestinya, manusia itu dalam keadaan sakit, nggak dapat atau nggak bisa kerja nantinya. Ya. Nah, dengan kondisi ini, seandainya manusia itu mesin, maka manusia itu sakit, rusak mesin itu. Nah, konsep efisiensi ini menjelaskan bahwa perbandingan antar energi itu berguna dengan energi yang masuk secara alamiah itu tidak pernah mencapai 100%. Seperti di awal saya jelaskan, pada motor bakar ada beberapa definisi dari efisiensi yang menggambarkan kondisi efektivitas mesin bekerja, yaitu 1. Efisiensi termal, 2. Efisiensi termal indikator, 3. itu efisiensi termal efektif, 4. efisiensi mekanik, dan 5 adalah efisiensi volumetrik. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah efisiensi termal. Efisiensi termal ini efisiensi termal ini konsep dasar dari efisiensi siklus ideal yang didefinisikan perbandingan antara energi yang berguna dengan energi yang masuk. Energi yang berguna adalah pengurangan antara energi masuk dengan yang terbuang. Jadi efisiensi termal itu bisa kita rumuskan sebagai berikutnya. Eta sama dengan energi berguna dibagi dengan energi yang masuk. Yang kedua yaitu efisiensi termal indikator. Efisiensi termal indikator ini adalah efisiensi termal dari siklus yang sesungguhnya atau siklus aktual pada diagram indikator ya. Energi berguna dari diagram indikator itu merupakan kerja indikator dan energi masuknya itu adalah energi dari proses pembakaran per kilogramnya. Ya, jadi rumusnya bisa kita lihat seperti ini. Di eta I atau daya indikator, efisiensi termal indikator adalah energi berguna dibagi energi yang masuk. Daya indikator dibagi lagi energi kalor masuk per kilogramnya. Ya. Nah, karena efisiensi termal indikator ini pada siklus aktual, maka fluidanya adalah bahan bakar dan udara, sehingga perhitungan energinya itu seperti ini. IM sama dengan GF dikali IA. Selanjutnya adalah efisiensi termal. Efisiensi termal efektif, yaitu perbandingan daya poros atau daya efektif dengan laju kalor masuknya. Bisa kita lihat rumusnya adalah seperti ini. Ya. Daya poros dibagi dengan laju energi kalor masuk yang laju energi kalor masuk per kilogram. Ya. Oke, selanjutnya adalah efisiensi mekanis atau mekanik. Jadi semua beban mesin itu diatasi dengan sumber energi dari proses pembakaran yang menghasilkan energi mekanik. Nah, energi mekanik yang terukur pada diagram indikator itu merupakan kerja indikator. Kerja indikator persatuan waktu inilah yang akan ditransfer menjadi kerja poros per satuan waktu. Nah, adapun besarnya nilai efektivitas dari transfer daya indikator menjadi daya poros adalah efisiensi mekanis ini.
Jadi efisiensi mekanis ini adalah perbandingan antara daya poros dengan daya indikator. Jika dirumuskan menjadi seperti ini. Nah, apabila eta E sama dengan NE per Pm dan eta I sama dengan NI per Pm, apabila dua persamaan itu ini ya kita substitusikan, itu akan menjadi seperti ini. Ya, eta sama dengan eta E per eta I. Jadi jelas ya bahwa daya poros yang dihasilkan dari daya indikator itu harus dikalikan dengan efisiensi mekanisnya. Ini eta E sama dengan eta M dan dikali eta I. Oke. Yang kelima adalah efisiensi volumetrik. Efisiensi volumetrik, jadi udara yang dihisap masuk ke dalam silinder itu selalu mengalami banyak hambatan aliran, ya, banyak sekali hambatan sehingga aliran udaranya itu tidak 100%, banyak kehilangan energi. Nah, di samping itu udara yang dihisap juga menyerap panas dari saluran hisap itu juga ya, yang ada pada katup masuknya, karena menyerap panas temperatur udara itu menjadi naik dan menyebabkan massa jenisnya turun. Nah, tetapi menaikkan nilai viskositasnya. Ya, dengan kondisi itu, udara itu sulit mengalir dengan massa per satuan volumenya juga berkurang. Nah, untuk mendefinisikan jumlah udara yang masuk ke dalam silinder itu dirumuskan ukuran keefektifan aliran udara yang masuk, yaitu ini efisiensi volumetrik. Nah, efisiensi volumetrik atau eta V sama dengan jumlah udara yang masuk ke dalam silinder secara aktual dibagi jumlah udara yang masuk ke dalam silinder secara ideal. Ya. Hubungan efisiensi volumetrik dengan tekanan rata-rata efektif itu ini. Nah, dari perumusan ini terlihat bahwa tekanan efektif rata-rata bergantung dari apa? Nilai efisiensi volumetriknya atau eta V. Eta V ini ya yang mempengaruhi ya. Oke. Lanjut, yaitu laju pemakaian bahan bakar spesifik. Nah, laju pemakaian bahan bakar spesifik atau specific fuel consumption atau SFC itu jumlah bahan bakar dalam satuan kilogram itu per waktunya untuk menghasilkan daya sebesar 1 horsepower. Jadi SFC, specific consumption adalah pemakaian bahan bakar spesifik. Itu adalah ukuran ekonomi pemakaian bahan bakar. Ya. Perhitungannya untuk mengetahui SFC yaitu GF per ME atau GF itu jumlah bahan bakar yang digunakan dibagi dengan daya poros atau daya efektif. Nah, yang didapat dari efisiensi termal. Ya, itu daya poros itu dibagi laju bahan bakar dengan nilai kalor, sehingga efisiensi kalor ini dikali nilai kalor sama dengan daya poros dibagi dengan jumlah bahan bakar yang digunakan. Nah, dapat disederhanakan satu dibagi efisiensi termal dikali dengan nilai kalor sama dengan jumlah bahan bakar yang digunakan ini dibagi dengan daya poros. Itulah specific fuel consumption atau laju pemakaian bahan bakar spesifik. Ya. Setelah kita mempelajari rumus dan persamaan perhitungan prestasi mesin tadi, untuk lebih mantapnya mari kita latihan soal perhitungan performasi motor bakar torak berikut ini.
Ini ada soal sebuah mesin 4 tak 6 silinder itu diujikan untuk mengetahui daya indikator. Volume langkah yaitu 1000 cm3 atau 1000 cc. Putaran mesin diuji pada 2500 rpm. Dari hasil pengujian didapatkan tekanan rata-rata indikator 10 kg per cm persegi. Nah, pertanyaannya adalah berapakah daya indikatornya. Oke, langsung saja diketahui. N sama dengan 2500 rpm. Tadi ya, kita jadikan RPS, revolusi per second. Jadikan detik, berarti dibagi 60. Hanya setengah karena 4 tak. Ya. Jumlah silindernya ada 6, Z sama dengan 6. Volume diameter berapa tadi? cc-nya 1000. Dan tekanan berapa? Rata-rata indikator 10 kg cm persegi. Ditanya apa? Ditanya berapakah daya indikatornya atau I. Kita jawab ya. Oke. Masih ingat rumus daya indikator ya? Nah, daya indikator tinggal masukkan saja nilai-nilainya. Nah, kita masukkan nilai-nilainya. Nah, gini sih. Karena ini satuan kita ubah jadi horsepower. 1 horsepower itu mendekati 75 km per second, maka hasil ini tadi dikalikan 1/75. Sehingga nilai daya indikatornya adalah, nah ini dia, 166,67 horsepower. Ya, mudah dong. Oke, dari sini jika ada pertanyaan bisa Anda berkomentar pada laman Elite ya. Nah, nanti ada diskusi di sana. Oke, untuk tugas dan latihan bisa Anda kerjakan soal-soal berikut ini ya. Nah, ini ada 2 soal, silakan nanti Anda kerjakan tugas ini. Tugas ini dikerjakan dengan tulis tangan lalu scan. Jangan lupa diupload pada laman Elite. Oke. Dan jangan lupa absen. Absennya itu pada kolom komentar laman YouTube. Oke ya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.